Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, son? Kembali lagi bersama Mr. Yakin dalam pembelajaran matematika kelas 3. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa, anak-anakku? Kita lihat. Hari ini kita punya dua tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama adalah memahami nilai tempat. Jadi, kita mengulang lagi ya, bagaimana sih memahami nilai tempat pada sebuah bilangan. Kita sudah pernah belajar kan? Ada tempat ribuan, nilai ratusan, ada nilai puluhan, dan juga nilai satuan. Kemudian, pada hari ini tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita atau kalian semua bisa membandingkan bilangan. Misalkan ada dua buah bilangan dibandingkan. Lebih besar mana ya bilangan yang satu dengan bilangan yang satunya lagi. Nah, untuk memahami pembelajaran hari ini, yuk kita simak pembelajaran bersama Mr. Yakin. Oke, yang pertama adalah memahami nilai tempat. Oke, nah bagaimanakah memahami nilai tempat ini? Nah, kita akan coba belajar ya. Bagaimana caranya memahami nilai tempat atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan place value. Oke. Yang pertama ada yang disebut dengan ribuan atau thousand. Oke. Yang kedua ada ratusan, disebut dengan hundreds dalam bahasa Inggris, kemudian puluhan, tens, kemudian satuan, ones. Lihat ujungnya ada huruf S-nya semua ya, bisa dipaham. Kita teruskan. Nah, biar lebih memahami, kita lihat ada sebuah gambar. There are, di sini ada angka 2356 ya. 2356 atau 2356. Nah, ini adalah angka ribuan. Tapi ada juga ratusan, puluhan, dan satuan. Kita belajar ya, kita lihat angka 2 di sini. Angka 2 ini adalah thousand atau ribuan. Nah, 2 adalah ribuan. Nilai pada angka 2 ini kita tuliskan dengan 2000. Paham ya? Kemudian 3 adalah hundreds atau ratusan. Nah, nilai dari 3 ini adalah 300 karena ratusan. Paham ya? Lanjut. Kemudian 5 adalah tens atau puluhan. Maka nilai angka 5 ini adalah 50. Dan yang terakhir adalah 6 disebut ones atau satuan. Maka nilai dari 6 ini kita tuliskan dengan 6. Maka kita lihat di sini expanded form, jika dijelaskan, diuraikan atau dijumlahkan kembali, maka 2000 ini ditambahkan dengan 300, ditambahkan dengan 50, ditambahkan dengan 6, maka akan menjadi 2356. Kembali ke angka semula. Oke, nah di sini kita lihat the place value of digit 6 is ones. Nah, yang 6 ini disebut dengan ones, satuan. Nomor digit 5, place value of digit 5 is tens. Dia adalah puluhan dan seterusnya. 3 adalah hundreds atau ribuan. Oke. Ratusan, maaf. Dan yang terakhir adalah 2 adalah thousand. Dia adalah ribuan. Oke. Maka dalam bahasa Inggris angka 2356 ini kita sebut dengan 2356. Oke, sekali lagi 2356. Lalu ada N ya. Oke, setelah 100 ini.
Baik, sampai sini paham ya? Agar lebih paham lagi, kalau kita berikan oleh Mister contoh soal atau example. Apa sih contoh soalnya? Let's see the flash value atau nilai tempat dari 8.975. Kita lihat nilai tempatnya. Oke. Nah, 8 kita tulis dia sebagai ribuan, thousand, dan dituliskan dalam angka menjadi 8.000. Next, 9 atau 9 disebutkan dengan ratusan. Kita tulis menjadi 900. Paham ya? Selanjutnya 7 atau 7 ini adalah puluhan. Kita tuliskan tens dan tuliskan di sini nilainya 70. 5 adalah satuan ones. Kita tuliskan dengan angka 5. Nah, jadi 8.000 ditambah 900 tambah 70 ditambah 5 menjadi 8.975. Atau apa kalau disebutkan dalam bahasa Inggris? Apa? 8,975. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Ditambah-tambahkan sama ya menjadi 8.975. Oke, contoh yang lain. Kita ada contoh yang lain. Pada bilangan 3.789 atau apa nih? 3.789. Atau ini ya, pada bilangan 3.789 ini, maka angka 3 adalah ribuan atau thousand. Kemudian angka 7 adalah ratusan, yaitu hundreds. Kemudian angka 8 adalah puluhan. Angka 9 adalah satuan atau ones. Oke, paham ya? Oke, next selanjutnya adalah contoh yang lain. Misalkan lengkapi bilangan di bawah ini. Misalkan ada 3.789. Di sini ada sama dengan 3.000 ditambah berapa? Tambah 80 ditambah titik-titik. Nah, kita lengkapi. Jawabannya karena 3 adalah ribuan, maka 7 adalah tempat ratusan atau hundreds ya. Maka kita masukkan 700 di titik-titik yang kosong ini. Kemudian 80 kan puluhan. Nah, sisanya berarti dia satuan. Maka sisanya adalah angka 9. Oke, sampai sini paham ya, Sans? Oke. If you telah ngerti, understand, kita akan teruskan ya. Okay. Next, berikutnya adalah yang kedua adalah membandingkan bilangan. Oke, kita ada gambar nih. Di sini ada beruang ya. My number is 3.287, sedangkan nomor milik gajah adalah 5.714. Ada pertanyaan, nomor manakah yang lebih besar antara 3287 atau 5714? Di bilangan mana sih yang lebih gede di antara 3.287 dan 5.714? Manakah yang lebih besar? Belajar membandingkan. Kita lihat gambar ini. Nah, kita yang pertama ya, kita lihat 3.287. Nah, 3 ini adalah ribuan, maka seribunya ada 3 kan, jadi 3.000. Dan ada ratusan, yaitu 100 jadi 200. Dan seterusnya, sampai satuan 7-nya. Ya, lihat 1, ini angka 1 ada 7. Sedangkan yang kedua adalah, ini, 5.000. Oh, 1.000-nya ada 5. Kemudian ratusan, 7, 100-nya ada 7. Kemudian puluhan, 10-nya ada 1, satuan 4, satunya ada 4. Kita lihat perbedaannya di sini. Lihat, 3.000 ada 3 seribunya, yang 5.000 ada 5 seribunya. Dari yang pertama ini, langkahnya kita bisa sudah membedakan angka mana yang lebih kecil dan yang lebih besar. Angka yang kecil atau yang besar, atau bilangan yang besar tapi kecil. Jadi kita bisa membandingkan bahwa 3.287 ini lebih kecil dari 5.704. Bisa dipaham ya, Sans, anak-anakku? Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa 3.287 lebih kecil
atau kurang dari atau lebih kecil dari 5.744, karena dari ribuannya saja sudah terlihat yang lebih kecil. Oke, remember, ingat ya bahwa lambang ini adalah disebut dengan greater than atau lebih besar dari, dan yang ini adalah lebih kecil dari, less than. Nah, ingat tandanya, tanda bahasa Indonesia, tanda ini adalah dibaca lebih kecil. Kalau tarik garis seperti huruf K. Kalau ditarik garis yang bawah, ini tanda lebih besar dari. Ditarik garis menjadi seperti B besar ya, cirinya seperti itu. Jadi yang atas lebih kecil dari, yang bawah lebih besar dari. Ada juga satu lagi tanda, itu tanda sama dengan, kalau angkanya adalah sama. Oke, San paham? Agar lebih paham, kita berikan contoh soal. Oke, itu diingat-ingat lagi ya, ini tandanya lebih kecil, ini lebih besar. Contoh, lebih besar mana antara bilangan 2415 dengan bilangan 2787? Oke, kita lihat cara mengerjakannya. Nah, itu dengan cara-caranya dulu ya. Kalau sudah paham bisa dengan caranya langsung. Nah, ini di sini ada 2000, kemudian yang ini ada 400, yang ini ada 700. Ini adalah puluhannya 10, ini puluhannya adalah, oh ini salah tulis ya, harusnya 80 ya, maaf ya. Dan yang berikutnya adalah satuannya 5, ini satuannya 7. Ini sekali lagi ya, ini 80 ya anakku. Oke, nah karena kita ngelihat ciri yang pertama di angka ribuan, wah ternyata sama nih, maka kita lihat ciri yang kedua di angka ratusannya. Ternyata angka yang ini adalah 4, ini 400, yang ini 700. Wah, ternyata 400 lebih kecil dari 700. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 2415 ini adalah lebih kecil dari 2787. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 2415 lebih kecil dari 287 atau ditulis 2415 kurang dari 2787. Paham kan? Dengan contoh-contoh soal yang telah diberikan oleh Mister. Oke, next selanjutnya, biar kalian lebih paham lagi, maka kalian harus mencoba latihan soal dari Mister. Yakin bisa. Oke, nah latihan soalnya kalian bisa kerjakan, bisa dicoba, ditulis di buku latihan. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Setelah selesai mengerjakan, jangan lupa bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ini soal latihannya bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, terima kasih. Itu yang dapat Mister sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya setelah materi yang sampaikan ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.